Sudah menunggu sekitar 2,5 jam. Kita berada di bilik-bilik kecil gini guys. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari kedua isolasi mandiri setelah kemarin hari Jumat, hasil positif dari tes antigen di Rumah Sakit Elizabeth, dan hari Sabtu kemarin tes swab di Siloam Jember. Infonya sih 2-3 hari hasilnya keluar. Hari ketiga isolasi mandiri, rasanya itu pahit, asin. Jadi memang kalau kena corona itu indera perasa sama penciuman itu nggak bisa berfungsi dengan baik guys. Jadi memang harus makannya dipaksa. Halo guys, hari ketiga isolasi mandiri. Pagi ini jam 24, tanggal 1 Februari 2021. Mungkin ini saya share untuk saya pribadi, keluarga maupun teman-teman saya atau siapapun. COVID-19 menurut saya sih ada, karena saya sudah kena sendiri, merasakan sendiri. Entah kalau teman-teman atau siapapun bilang konspirasi atau apa, terserah. Saya hanya ingin share pengalaman saya penyakit COVID-19. Hari Rabu itu saya merasa lemas, gak enak badan, panas, meriang gitu, jadi lemes. Berhubung saya tetap harus bekerja, jadi tetap harus bekerja. Hari Kamis kondisi semakin parah, jadi makan semakin gak enak. Indera perasa masih berfungsi, kemudian penciuman masih berfungsi. Hari Jumat itu saya tidak merasakan apapun di lidah saya, indera penciuman juga tidak berfungsi. Dan salah satu teman saya melakukan tes antigen, kemudian hasilnya positif. Akhirnya saya dan beberapa teman saya satu kantor semua melakukan tes. Nah, dan hasilnya positif, saya dan teman saya 2. Nah, karena teman saya satu itu udah pernah melakukan antigen, akhirnya harus swab PCR. Nah, PCR sendiri itu keluarnya hasilnya 2-5 hari. Seperti itu teman-teman. Nah, karena rekan saya satu itu antigennya udah positif, lanjut PCR karena dibutuhkan PCR. Seperti itu. Nah, hari Jumat akhirnya saya terpaksa harus pulang. Saya rasa dari antigen itu sudah cukup mewakili hasil positif yang saya dapat. Jadi saya positif COVID-19 atau corona. Nah, karena kebutuhan kantor, saya butuh diminta untuk lanjut ke PCR, karena dari hasil antigen itu ada rekomendasi untuk melanjutkan tes swab PCR. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk PCR tanggal 30 hari Sabtu gitu guys. Nah, setelah PCR sudah, saya dengan rekan saya pulang. Ini sudah hari Senin, berarti sudah 2 hari. Informasinya 2-5 hari sama. Saya tesnya di Siloam Jember. Untuk antigennya saya tes di Elizabeth Situbondo gitu guys. Share pengalaman guys. Oke, gimana mas? Mungkin ada yang nanti bertanya-tanya rasanya di swab atau rasanya di antigen. Jadi di antigen itu sama, di tusuk pakai apa ya, kayak panjang gini,
mungkin di depannya ada kapasnya, dimasukin ke hidung, masuk ke hidung sampai dalam sekali. Jadi rasanya itu pastinya sakit. Jadi saya pertama antigen itu masuk set ke dalam sambil bernafas, sakit banget. Setelah itu sama perawatnya atau dokternya digoyang-goyang gini, mungkin diambil apa cairannya gitu ya guys, diambil cairannya gitu, sudah terus ditarik. Nah itu juga sakit banget sampai saya mengeluarkan air mata guys gitu. Nah kebetulan untuk antigen itu hasilnya bisa keluar 30 menit seperti itu. Jadi 30 menit kita sudah bisa tahu hasilnya seperti apa. Seperti itu guys. Jadi sakit banget. Nah kemudian saya PCR. Rasanya PCR, swab PCR gimana ya? Rasanya itu sama seperti antigen. Nah kebetulan kalau di Siloam itu tesnya hanya di hidung aja. Jadi kurang lebih sama, ditusuk itu ke hidung, terus digerak-gerakin untuk ngambil cairannya, kemudian dicabut lagi. Dan itu sakit banget guys. Jangan pernah guys. Sudah cukup aku aja. Ya gitu, jadi sakit banget rasanya. Oke, di kondisi hari ini, di isolasi yang ketiga, di tanggal 1 Februari ini, badan saya sudah alhamdulillah lumayan enakan. Kemudian makan sudah mulai enak, badan nggak lemes lagi, nggak seperti hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini sudah enakan lagi gitu. Jadi memang nyerangnya itu ke imun tubuh ya guys. Saya merasakan seperti itu karena kemarin saya di hari Minggu itu merasakan diare. Jadi nyerangnya sudah ke diare, padahal saya gak makan pedas, gak makan apa-apa. Diare entah itu kalau menurut dokter, menurut medis seperti apa ya, tapi ini saya menceritakan sesuai dengan apa yang saya rasakan, seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi ini saya berusaha untuk hari ini memulihkan tubuh dengan berjemur, jalan-jalan ringan seperti itu. Tapi teman-teman bisa nilai, bisa lihat, bisa mendengarkan, pernafasan memang sedikit terganggu ya. Coba kita buka. Oke, memang sedikit ngos-ngosan. Tapi alhamdulillahnya saya tidak merasakan sesak ketika di rumah gitu guys. Katanya sih kan sesak, saya tidak sesak, pernafasan masih enak. Cuman ketika beraktivitas seperti ini, ngos-ngosannya sudah terasa. Ini sedikit share sih ya teman-teman, bukan bermaksud apapun. Saya ingin share pengalaman aja. Yang mungkin tidak percaya atau tidak yakin adanya virus corona ini, monggo gak apa-apa, terserah. Atau mungkin saya ini sakitnya bukan karena corona, monggo. Tapi saya merasakan betul rasa yang lemas, badan lemas, terus indera penciuman, indera perasa juga nggak bisa berfungsi. Dan ini pertama kali saya punya sakit seperti ini ya guys gitu. Monggo teman-teman sendiri yang menilai. Cuman harapan saya buat teman-teman di Desa Kalisat, Desa Ajung, dan Kecamatan Kalisat sekitarnya, setidaknya meskipun kita tidak percaya atau apapun lah dengan penyakit ini, setidaknya kita tetap menghargai protokol kesehatan, tetap pakai masker, kemana-mana tetap pakai masker gitu ya guys. Setidaknya kita bisa menghargai orang lain itu, karena yang kena cukup saya aja ya guys, teman-teman jangan. Oke, itu sih harapan saya. Tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya guys. Tetap itu, tetap saling menghargai,
kita semangat. Saya juga harus semangat untuk sembuh. Dan saya akan tetap coba share pengalaman saya pas terkena COVID saat ini, guys. Oh ya, saya juga sedikit sharing ya, guys. Jadi awalnya saya juga kan COVID ini sudah sejak tahun 2020 ya. Alhamdulillah saya selama tahun 2020 tidak pernah terpapar penyakit ini, seperti itu. Ya mungkin ini sudah takdir saya, di 2021 saya kena penyakit ini, seperti itu ya guys ya. Jadi ceritanya itu kenapa saya kok bisa kena ya, mungkin awalnya saya itu di hari Sabtu Minggu itu karena ada kegiatan di rumah, ada kegiatan bangun rumah lah guys sama orang tua saya gitu. Jadi saya bantu-bantu. Jadi kalau bahasa Maduranya itu jadi panglatin, bantu-bantu buat lulu, ambil batu, ambil pasir. Jadi buat pelengsengan guys kebetulan. Karena mungkin saya terlalu lelah di hari Sabtu dan Minggu, dan kebetulan cuaca juga setiap sore saya kena hujan. Dan saya hari Seninnya harus kerja, harus berangkat ke Situbondo. Jadi mungkin saya kelelahannya di situ. Jadi Sabtu Minggu saya forsir. Kemudian mungkin kebetulan badan saya lagi gak enak, jadi gak fit. Akhirnya hari Senin saya berangkat, kondisi masih oke-oke aja, saya tidak merasakan apa-apa. Kemudian teman saya ada yang sudah merasa tidak enak itu. Nah akhirnya dia sakit dari Selasa, kemudian disusul saya yang merasakan sakit di badan gitu. Nah mungkin kondisi tubuh itu yang membuat saya terpapar virus itu teman-teman. Jadi memang kondisi tubuh tetap harus kita jaga, harus sama-sama kita jaga, karena kondisi tubuh yang tahu adalah kita sendiri, seperti itu. Cuman kalau kemarin kejadiannya memang di luar prediksi sih menurut saya. Jadi saya merasa tidak apa-apa. Sabtu Minggu itu merasa oke-oke aja. Tapi istri sudah sebenarnya oke. Maafkan istri saya melalui video ini. Saya meminta maaf pada istri saya. Jadi memang istri saya itu melarang saya untuk memforsir tenaga di hari Sabtu dan Minggu, karena Sabtu Minggu itu memang hari libur gitu guys. Jadi memang sebenarnya untuk istirahat di rumah untuk keluarga gitu. Tapi saya pikir dengan saya Sabtu Minggu seperti itu lebih mengeluarkan keringat, kemudian sekaligus olahraga gitu. Dan istri saya marah-marah itu. Jadi ini sedikit curhat ya guys gitu. Jadi istri saya itu sudah melarang pada prinsipnya gitu. Dan kebetulan karena istri saya itu perawat dan pernah jadi relawan COVID, jadi tahu guys, sedikit banyak tahu. Ya gitu deh. Jadi akhirnya Sabtu Minggu terforsir, Senin harus kerja lagi. Dan kerjanya saya kan kebetulan di AC guys, di AC di dalam kantor, juga banyak bertemu dengan orang. Akhirnya mungkin dari situ saya kenanya. Tapi pada prinsipnya tetap saya melakukan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Cuman memang mungkin takdir saya udah kena ya guys gitu. Ya, nah menyinggung istri saya, ya alhamdulillahnya dengan kondisi seperti ini saya juga banyak dirawat oleh istri, karena istri juga pengalaman jadi relawan COVID. Jadi beberapa obat, beberapa tindakan-tindakan ya saya dapat dari istri, seperti itu. Karena saya baca-baca juga banyak rekomendasi, banyak obat juga, dan akhirnya makin bingung juga. Terus juga banyak rekomendasi dari teman-teman juga yang udah pernah kena. Ya memang tetap saya terima, tapi apa yang bisa saya lakukan itu mungkin pilihan saya, dan
semoga yang terbaik buat kesehatan saya. Itu sih teman-teman. Tisu dilinting guys, dilinting gini, terus dikasih minyak kayu putih. Ujung-ujungnya ya. Terus setelah itu dimasukkan ke hidung. Gitu guys. Jam 12.40 di tanggal 1 Februari 2021, baru saja saya dikabari sama dokter bahwa hasilnya udah keluar dan suruh ngambil hasilnya ke LGD di Rumah Sakit Siloam Jember. Kebetulan ada teman di Jember yang kebetulan juga teman saya yang positif, udah saya nitip untuk ngambilkan hasilnya, kita berdua sama-sama positif. Seperti itu guys, jadi swabnya hasilnya positif gitu. Jadwal siang minum obat guys, jadi selama ini semua minuman harus disajikan secara hangat atau panas ya guys. Jadi saya sedia ini, jadi sebelum tak minum itu harus dalam keadaan panas ya. Saya minum ini guys, minyak kayu putih yang biasanya dibuat ke badan untuk penghangat, ini diminum. Diteteskan sebanyak 9 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Aduh. Nah, sebelum kita minum, kita hirup udaranya, jadi diasap gitu guys. Jadi dihirup, dikeluarkan dari mulut. Jadi terapi ini juga bagus untuk yang tidak kena corona, yang masih belum kena corona juga bagus, dan yang udah kena corona, videonya sih mengatakan seperti itu. Dan teman saya juga yang pernah kena corona terus melakukan metode ini, jadi diuap terus diminum. Informasinya sih kandungan yang ada di minyak kayu putih itu bisa membunuh virus COVID-19 seperti itu. Jadi yang masuk ke hidung itu bisa membunuh COVID-19, atau yang kita minum yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa membunuh COVID-19 gitu kawan. Lakukan ini terus sampai aromanya habis ya. Coba kita minum guys. Rasanya itu ya nggak ada rasanya karena saya masih belum bisa merasakan, indera perasa saya masih belum berfungsi dengan baik karena ini terlalu panas. Kita kasih air dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita telan itu harus dikumur dulu ya, dikumur biar yang ada di area mulut itu mati dulu, kemudian kita telan ke tubuh kita. Jadi dikumurkan dulu, diobok-obok di mulut, setelah itu ditelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pokok yakin. Awalnya saya juga aneh ya lihat videonya, terus dikasih informasi oleh teman saya. Tapi secara logika sih masuk sih. Ya, karena memang ini kan sifatnya hangat. Minyak kayu putih itu hangat. Terus juga insya Allah kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita, virus COVID-19 bisa mati kena minyak kayu putih. Ini dilakukan 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Alhamdulillah dapat kiriman dari kantor di support kesehatannya. Ini kebetulan ada madu TJ, ya, propolis SM, Umajua, kemudian Bear Brand guys. Semoga dengan ini semua badan semakin sehat ya guys. Ini sudah isolasi mandiri ke-6. Alhamdulillah enakan, indera penciuman dan indera perasa sudah berfungsi sekitar 50%-an lah. Jadi saya sudah bisa mencium sedikit demi sedikit dan merasakan rasa-rasa yang saya makan kayak gitu guys. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya merasakan pusing, mual dan lain-lain lah. Jadi sudah enakan, kemudian drop lagi. Sekarang udah enakan lagi guys gitu. Jadi kondisinya sudah enakan lagi di isolasi mandiri ke hari ke-6 ini gitu ya. Oke, ini badan saya itu terasa enakan. Cuman ada kondisi dimana ketika saya batuk dada itu merasa sakit guys, seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba ketika batuk ini sakit, tapi alhamdulillahnya saya tidak merasakan sesak nafas guys gitu guys. Oke. Nah itu sakit di sini guys, tapi tetap semangat untuk sembuh guys. Oke guys. Saya pesan buat teman-teman guys, ketika nanti teman-teman keluar kemana aja, pentingnya pakai masker guys. Jadi misalkan gini, kita kan biasanya ke mana, ke mall atau ke toko atau kemana, yang dites itu kan suhu tubuh. Nah kebetulan saya sendiri ini suhu tubuhnya normal guys, 36 derajat Celcius guys. Jadi masyarakat atau orang-orang yang kena covid itu belum tentu suhunya tinggi, tapi memang beberapa orang itu mengalami suhu yang tinggi seperti itu ya guys. Jadi tetap memakai masker karena kita tidak tahu orang-orang yang datang atau orang-orang yang bertemu kita di jalan berpapasan dengan kita di jalan atau di mall. Karena di mall itu standarnya harus dicek suhu, tapi itu adalah pengecekan yang paling standar. Dan saya merasakan sendiri tidak merasakan panas, dan suhu saya dicek itu normal guys gitu. Jadi tidak bisa terdeteksi mana yang covid mana yang tidak menurut saya, karena saya sendiri suhunya normal gitu. Jadi pentingnya pakai masker guys gitu. Jadi dimana-mana kemana aja tetap pakai masker, jaga-jaga kita atau orang lain sedang terpapar COVID-19. Iya, kalau dalam kondisi imun kita kuat, otomatis COVID-nya tidak akan menyerang kita. Tapi kalau kondisi kita tidak sehat, kurang baik, maka COVID-nya akan menyerang kita, guys. Itu makanya pentingnya pakai masker. Karena yaitu yang saya ceritakan, kemana-mana kita kan dicek suhu. Tapi pengalaman saya dicek suhu itu normal, tapi saya terpapar COVID, guys. Gitu. Jadi tetap pakai masker ya, guys. Jaga jarak, tetap cuci tangan, budayakan bersih guys. Halo guys, jadi sekarang ini saya berjemur ditemani dengan istri guys. Itu istri saya itu guys, dia yang suka ngomel-ngomel terus guys kepada saya guys, harus gini itu ini itu guys. Jadi tetap jaga jarak karena dia kebetulan kan tidak terpapar covid. Itu tetap kita jaga jarak guys ya, pakai masker, tidak boleh berdekatan dulu. Jadi beberapa hari ini saya tidak berdekatan dengan istri karena istri tidurnya di rumah ini, saya tidurnya di rumah sana.
sana tuh jauh. Sendirian lagi guys, aduh, ngeri ngeri. Makanya jangan sampai teman-teman kena COVID-19, karena selain tubuh anda yang terkena, batinnya kalian juga kena guys, karena sendiri, aduh, merasakan sakit sendiri guys. Jangan sampai guys, tetap sehat. Oke. Halo guys. Sekarang hari ini setelah isolasi mandiri, akhirnya juga saya akan melakukan tes swab lagi, swab PCR lagi di Parahita guys. Nah, alasannya kenapa kok di Parahita, karena di sini informasinya bisa keluar hasilnya itu 1 hari guys, gitu. Oke, semoga setelah swab ini hasilnya negatif. Kalau dari badan saya sih udah oke sih, udah enak banget itu guys. Tuh nangis dah. Jadi jadi di swabnya di dalam situ, jadi di hidung masuk, aduh, setelah itu tenggorokan guys, aduh sakit banget guys, sampai nangis nih, aduh, cukup dah. Bismillah, hasilnya negatif, semangat. Halo guys, hari ini saya akan melakukan swab ulang ke Jember. Semangat. Hasilnya hari ini, yang kemarin saya sempat swab itu positif, tapi aneh sih, kok bisa positif ya. Makanya saya ingin swab lagi, tapi di tempat yang berbeda. Halo guys, selamat pagi, kembali ke bilik ini lagi. Kita swab lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya negatif, 2 hari lagi hasilnya. Bismillah. Aduh, udah guys, di situ guys. Ini, wah sakit banget guys. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, jam setengah 4. Hasil dari tes swab PCR di Siloam udah keluar dan hasilnya juga positif guys. Jadi kemarin saya dan teman saya itu tes swab PCR di Siloam hari Sabtu gitu, setelah keluar dari Parahita hasilnya. Jadi saya sudah yakin guys, jadi memang saya masih positif COVID. Jadi kemarin itu sempat hari Kamis saya swab, keluar hari Sabtu, kemudian hasilnya positif. Karena saya merasa saya masih gak percaya lah istilahnya saya, karena udah sehat seperti itu, saya akhirnya melakukan swab lagi untuk lebih meyakinkan saya untuk hasilnya. Kemudian Sabtu, Minggu, Selasa baru keluar hari ini dan hasilnya juga positif guys. Doakan saya cepat pulih guys. Memang saya juga masih merasa batuk, mungkin itu gejalanya yang masih ada. Jadi ada batuk kering yang saya rasakan, dan itu mungkin yang menyebabkan masih positif guys. Oke, semoga ini cepat berlalu. Sudah 19 hari guys, isolasi mandiri 19 hari. Normalnya kan 14 hari, saya sudah 19 hari. Ya memang benar, gak semuanya setelah 14 hari isolasi itu langsung bisa sembuh dan negatif seperti itu. Jadi saya merasakan sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan udah isolasi 14 hari yang udah positif, itu saya sarankan untuk PCR. Karena apa? Saya ceritakan lagi karena terlalu panjang. Oke. Untuk teman-teman yang memang udah positif COVID atau yang masih ingin tes, itu saya sarankan tesnya swab PCR. Jadi memang ada beberapa macam yang saya ketahui, itu ada rapid, ada swab antigen, sama swab PCR. Saya sarankan itu untuk tesnya swab PCR. Karena apa? Di hari yang sama itu teman saya juga melakukan tes swab antigen di hari
Kamis. Jadi setelah PCR dia melakukan antigen dan hasilnya, kalau antigen kan bisa ditunggu hari itu juga, dan hasilnya negatif. Tapi setelah Jumat dan Sabtu keluar hasilnya PCR-nya ternyata positif guys. Jadi ada ketidakcocokan, entah itu di luar saya ya. Tapi di sini saya bisa membuktikan bahwa mending untuk tesnya itu swab PCR, karena saya dengan teman saya untuk membuktikan itu lagi hari Sabtunya setelah hasilnya keluar, saya langsung melaksanakan swab lagi tapi di tempat yang berbeda seperti itu, dan hasilnya hari ini hari Selasa itu hasilnya tetap positif. Jadi saya menyarankan untuk tetap tesnya itu menggunakan tes PCR karena hasilnya itu lebih akurat gitu. Jadi tetap saran saya menggunakan swab PCR kayak gitu untuk memastikan, dan agar ketika kita udah yakin kita sehat, seperti saya udah isolasi 14 hari sudah yakin sehat meskipun ada batuk, dan saya kira itu hanya karena terlalu banyak gorengan makannya, itu saya merasa saya optimis sembuh karena memang dorongan dari saya juga optimis sembuh karena sudah 14 hari. Kemudian saya tes PCR ternyata hasilnya masih positif seperti itu, dan teman saya juga pada hari itu juga melakukan antigen ternyata negatif. Berarti kan pada intinya menurut saya lebih baik agar bisa memastikan keamanan kita dan keamanan keluarga dan juga masyarakat di sekitar, untuk memastikan kita udah bener-bener negatif, itu mending menggunakan swab PCR gitu aja. Swab di Siloam dapat obat antivirus, jumlahnya ada 5, jadi 1 2 3 4 5, jadi banyak banget guys yang harus saya minum. Semoga ini bisa cepat meredakan penyakitnya, menghilangkan penyakitnya. Guys, tanggal 17 Februari 2021 isolasi mandiri ke-20. Jadi kita coba, dan saran dari istri, kita coba olahraganya lebih agak ditingkatkan. Kemarin kan hanya jalan, jemur, dan progresnya saya tetap positif. Kita coba olahraganya sedikit dinaikkan sedikit atau diperberat dikit. Jadi lari-lari, kemudian naik turun tangga. Kebetulan kita sekarang ada di Gumuk Cina di Desa Ajung ini. Nah, kebetulan istri juga olahraga. Nah, memang selama ini istri saya itu hamil guys. Jadi hamilnya itu sekarang udah sekitar 7 bulan. Jadi yang membuat saya sedih, isolasi sudah 14 hari yang lalu saya gak ketemu sama sekali, hanya berjauh-jauhan, video callan, telepon. Lucu sekali guys, di masa istri hamil yang butuh memang perhatian suami kayak gitu. Nah, ini saya coba pertama kali keluar dengan istri, tetap menggunakan masker, jaga jarak dan lain-lain. Tetap khawatir guys, karena kan memang istri sedang hamil. Ketika nanti kena corona, ya istilahnya bahaya lah, karena ada 2 orang, istri saya dan anak saya di dalamnya. Jadi ya ketika ditanya sedih, ya sedih banget guys, karena saya nggak bisa nemenin istri. Kemudian khawatir juga istri ikut terpapar gitu. Jadi sekarang kita olahraga, meskipun kita bareng-bareng ke sini tetap jaga jarak, tetap pakai masker, terus bawa hand sanitizer, tetap kita jaga jarak guys. Jauh banget, ini sekitar 4 meter saya dengan dia, tetap menggunakan masker gitu. Oke, ini viewnya Gumuk Cina yang ada di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat. Keren banget guys, sawah-sawah. Oke, kita coba olahraga.
sekarang tanggal 23 Februari 2021, swab ke 3 di Siloam. Oke, bismillah, semoga hasilnya negatif. Sudah hampir sebulan guys saya gak masuk kantor. Semoga ini hasil yang terakhir dan hasilnya negatif, tes yang terakhir dan hasilnya negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia guys, cara pengambilan sampelnya. Jadi dimasukkan guys, terus ditarik lagi. Sakit banget rasanya guys. Jaga kesehatan, jangan sampai seperti saya. Siap. Alhamdulillah guys, setelah penantian yang cukup lama, 25 hari isolasi mandiri, isolasi ke 25 hari, hasil swab udah keluar dan hasilnya alhamdulillah negatif. Alhamdulillah hasilnya negatif guys. Oke, tetap pakai masker, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, tetap sehat.